Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk memauhi duduk bersama-sama belajar ilmu mengenai agama kita ini, sehingga mudah-mudahan bertambah baiklah kita dalam urusan agama ini, dan mudah-mudahan Allah taala ridhai majelis kita ini. Allah taala wafatkan kita dalam keadaan husnudzan kepadanya, dalam keadaan beriman kepadanya, dalam keadaan memiliki harapan, memiliki rojak yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak salah mengenai rojak ini, mari kita pahami apa saja jenis-jenisnya. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab Anwa'ur Raja, yaitu macam-macam atau jenis roja. Qala musannif hafizahullah ta'ala, ala do'in ma sabaqa tastati'u an taqula inna roja'a salasatu anwa'in nau'ani mahmudani wa nau'un madmumun. Kata beliau, dengan sinaran ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita bisa untuk kemudian berkata bahwasanya roja itu terdiri dari 3 jenis. 2 jenis itu adalah 2 jenis yang terpuji, dan 1 jenis itu yang tercela. Amma nau'anil mahmudani. Adapun yang dimaksud dengan 2 jenis roja yang terpuji, al-awal, yang pertama adalah roja urajulin amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi fahada yarju sawab Allah. Yang pertama adalah harapan seseorang yang dia mengamalkan ketaatan kepada Allah itu di atas nur atau cahaya dari Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fahada yarju sawab Allah, dan dia ini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi adalah bita'atillahi ala nurin minallah. Karena ada orang yang menyangka dirinya taat tapi ternyata tidak di atas nur, sebagaimana yang disebutkan di awal Al-Qur'an, yaitu mereka adalah ad-dhalun, yaitu orang yang mereka taat pada Allah tapi tidak di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka taat tapi ternyata mereka itu sesat. Ini mengingatkan kita juga pada doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuhawwinu bi jannatak. Artinya ini hal yang sangat perlu kita mohonkan, ya, ketaatan yang dapat mengantarkan kepada jannahnya. Berarti ada ketaatan, dia taat tetapi tidak dia iktikadnya itu taat tapi tidak di bawah nur. Ya. Itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, asani raja'ur rajulin atnabu dunuban. Dia harapan seorang yang dia melakukan sebuah dosa, summataba minha, kemudian dia bertobat dari dosa tersebut. Fayarju maghfiratallah, dia berharap ampunan dari Allah. Wa mahwu dunubi, dan hilangnya atau dihapusnya dosa-dosa dia. Wa tajawuz anha wa sataraha, kemudian dia bisa berlalu melewati dosa tersebut dan bisa ditutup, atau dosa yang atau kesalahan yang dilakukan itu bisa ditutupi. Jadi yang pertama tadi adalah harapan orang yang taat pada Allah. Yang kedua ini adalah harapan yang muncul dari para pelaku dosa yang mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah ampuni dia dan Allah tutupi kesalahan-kesalahannya. Ini 2 roja yang mahmudani, terpuji. Wa amma nau'ul madmum. Adapun jenis roja yang tercela, faraja rajulin mutamatin fi tafrid, yaitu harapannya seorang yang dia itu mutamatin, yaitu mustamirin. Dia terus-terusan di dalam tafrid, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Wal ma'asi, dia melakukan maksiat, wasayiat, dan berbagai keburukan, wal khotoya, berbagai kesalahan, wa yarju rahmata rabbih, akan tetapi dia mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wal maghfirata bila amalin, dan berharap ampunan tapi tanpa beramal, maksudnya tanpa beramal soleh.
Fahada ghururun, maka rojak yang jenis ini termasuk ghurur, dia itu tipu daya. Watamanin, dan termasuk dalam kategori angan-angan kosong. Wa rojaun kadhibun, yaitu harapan palsu. Qala Abu Usman Al-Jizi rahimahullah, kata Abu Usman Al-Jizi rahimahullah, min alamatis sa'adah, di antara tanda atau alamat kebahagiaan, antuti'a wa takhafa an la tuqabbila, wa min alamati syaqa an taksiya wa tarju an tanju. Kata beliau, di antara tanda kebahagiaan adalah engkau melakukan ketaatan dan engkau takut bahwa amalmu itu tidak akan diterima. Jadi kita melakukan ketaatan, tetapi kita ada perasaan takut bahwa amal ini tidak diterima. Ini kata beliau termasuk alamat sa'adah, alamat kebahagiaan. Dan di antara tanda atau alamat keburukan atau kecelakaan, yaitu adalah engkau bermaksiat, tapi engkau berharap bahwa engkau akan selamat. Maka ketika membaca antuti'a wa takhafa an la tuqbila, tidak akan diterima. Kita ingat dulu pernah ketika membahas tentang takwa, itu ada satu riwayat, cerita tentang Umar ibnu Khattab. Dikatakan di bab ini juga, dakhala sa'ilun ila ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang peminta-minta, dia datang menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala Umar li ibnihi, kemudian Umar berkata kepada putranya tersebut, a'tihi dinaron, beri pengemis itu 1 dinar. Kemudian oleh Ibnu Umar diberikan 1 dinar. Falamma insarafa, ketika pengemis itu pergi, faqala ibnun akilun, maka Ibnu Umar, yaitu putra yang berakal ini, berkata kepada bapaknya, taqabbalallahu minka ya abatahu, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh darimu wahai ayahanda. Kemudian kita tahu ya, Umar itu radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang oleh Rasul dijamin masuk surga. Ketika kemudian beliau beramal dengan memberikan 1 dinar. Dinar itu kalau dikonversi sekarang itu kira-kira 4,25 gram ya, emas. Dirham itu dinar. Emas itu sekitar 2,2 juta kalau dirupiahkan. 1 dinar ya. Berarti 2,5 gram. Ya sekitar segitu ya. Nah, tapi ketika begitu kata beliau, qala Umar, lau alimtu anna Allah yataqabbalu minni sajdatan wahidan au sadaqatan dirhaman. Kata Umar, kalau saja aku tahu bahwa Allah itu menerima 1 saja dari sujudku atau 1 saja dari sedekahku, 1 dirham, kata beliau, la yakunu ghaibun ahabba ilayya minal maut. Tidak ada sesuatu yang gaib itu yang lebih aku cinta daripada kematian. Kata beliau. Atadri, kata beliau tanya ke putranya, atadri mimman yataqabbalullah. Kamu tahu enggak dari siapa Allah itu akan menerima amal saleh? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima amal saleh dari orang yang bertakwa. Beliau yang sudah Rasul jamin sebagai ahlul jannah. Kemudian ketika beliau padahal memberikan sedekah 1 dinar itu sesuatu yang berat. Ya, kalau kita kan cari receh dulu ya, receh. Beliau itu mengamalkan sabda Nabi. Kata Rasul kan, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai untuk saudaranya sesuatu yang kalian cintai. Jadi kalau kita itu suka diberi sesuatu yang baik, ya kita memberikan sesuatu yang baik, dan itu kan praktek yang berat itu ya. Tapi meskipun begitu dan ada jaminan dari Rasul, tidak kemudian membuat Umar ketika anaknya mendoakan taqabbalallahu minka ya abatahu, semoga Allah menerima amal soleh darimu wahai ayahanda, tidak, ya pastilah lewis jaminan ya, enggak gaya. Tapi beliau begitu, ada perasaan itu, sehingga kalau saja aku tahu ada 1 saja sujudku yang diterima Allah atau sedekah 1 dirham yang diterima Allah, maka la yakunu ghaibun ahabba ilayya minal maut. Tidak ada sesuatu yang gaib yang aku lebih cintai kecuali kematian. Artinya beliau udah, kalau dengan bekal itu saja sudah siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena masih di pembahasan tentang takwa juga itu disebutkan kan, min samarati takwa itu bahwa orang yang muttaqun itu akan mendapatkan rahmat.
Dan dikatakan di hadis itu bahwa Allah ketika menciptakan langit dan bumi menciptakan 100 rahmat. Nah, 1 rahmat itu dibagi ke seluruh alam. Masih ingat ya itu ya, dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Nah, 99 itu disimpan. Nah, nanti ketika di yaumil qiyamah 1 rahmat itu dikhususkan untuk orang yang bertakwa plus 99-nya itu. Jadi dengan dan tadi indikasinya kalau amal itu diterima, satu amal itu diterima dan hanya orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah amalnya, maka kalau misalnya satu saja sujud diterima atau 1 dirham sedekah diterima, berarti dia masuk kategori mutakin. Kalau dia kategori orang yang bertakwa, berarti mendapatkan 100 kasih sayang dari Allah. Itu kan jaminan surga. Maka baru kemudian beliau yakin siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bedanya salafus soleh dengan mungkin kita, sebagian dari kita hari ini mungkin ya. Jadi ini di antara alamat tadi ya, alamat kebahagiaan adalah antuti'a wa takhafa an la tuqbila. Engkau taat pada Allah dan takut bahwa engkau itu tidak akan diterima gitu. Sehingga akhirnya karena ada perasaan itu kemudian berharap, muncul atau kuat harapannya agar amal itu diterima. Wa huna yatruhu su'alu nafsihi. Kemudian muncul ada pertanyaan. Ya tura, wahai orang yang melihat. Ayu roja'aini al-mahmudaini a'domu wa afdalu. Di antara 2 harapan yang terpuji tadi, mana yang lebih agung, mana yang lebih afdol? Harapan yang muncul dari orang yang dia itu taat, atau harapan yang muncul dari pelaku dosa yang taubat? Mana yang lebih afdol? Lil ijabati naqulu, untuk menjawab pertanyaan tersebut kami katakan ikhtalafa ulama ul qulubi fi ayyihima afdalu wa a'damu. Para ulama ahli hati mereka berbeda pendapat berkaitan dengan mana yang lebih afdol dan lebih agung. Hal roja'u sawab wal ajr minal muhsinin am roja'ul maghfirati minatta ibil musii. Apakah harapan yang muncul dari orang yang berharap pahala, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik, ataukah yang lebih utama itu adalah harapan dari orang yang berharap ampunan, yaitu karena dia bertobat dari perbuatan buruknya itu. Farajaha ta'ifatun. Maka sebagian dari ulama tadi itu yang berbeda pendapat dalam hal ini, mereka menguatkan roja al-muhsini, yaitu harapannya orang yang berbuat baik. Likuwati asbabi roja'i ma'ahu minat ta'at. Karena kuatnya sebab harapan itu, yaitu apa? Mereka melakukan ketaatan. Jadi setelah mereka melakukan ketaatan, kemudian berharap, maka ketaatannya itu menjadi sebab yang kuat untuk berharap. Fa'asbabuhu qawiyatun. Sebabnya itu kuat. Wa roja'uhu hakun, dan harapannya itu hakiki, sungguh, benar. Itu pendapat yang pertama. Wa ta'ifatul ukhra, dan pendapat kelompok yang lain. Rojahat roja al-mudnibi. Mereka menguatkan harapan orang yang melakukan dosa. Dan kemudian dia bertobat. Kenapa demikian? Li'anna roja'ahu fihi inkisarun. Karena dalam harapan, ada pada harapannya itu terkandung inkisar. Inkisar itu perasaan hancur. Merasa remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maskanatun. Maskanatun itu fakir, yaitu butuh, merasa butuh. Dhaif, merasa lemah. Makrunatun bidillatin. Bidillati ru'yati dzambi. Itu karena terikat atau tersambung dengan perasaan hina, pandangan hina karena dosa yang dia kerjakan. Jadi dia merasa hancur di hadapan Allah, dia merasa butuh kasih sayang Allah, dia merasa lemah akibat dosa yang dia lakukan. Wa istighdharul maksiat, dan nampaknya kemaksiatan di hadapannya. Faroja'uhu khalisun minal ujub wal ightirar bil amal. Kata beliau, yang ulama yang berpendapat ini, nah rojaknya orang yang melakukan dosa kemudian tobat pada Allah itu lebih murni, lebih ikhlas dari terbebas dari ujub, potensi ujub dan ketertipuan amal, maksudnya berbangga diri dengan amal. Ketika dia melakukan dosa kemudian dia merasa hancur di hadapan Allah, kan bagaimana dia akan membanggakan amal gitu.
Ketika orang yang iya, kalau orang itu ahli taat gitu kan, bisa jadi mungkin dia akan terpeleset, wah ini karena taat ya niscaya Allah akan mengampuni. Tapi orang yang pelaku dosa ini dia tidak akan punya potensi untuk ujub memamerkan atau mengunggulkan amalnya, karena dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wakila qaulaini lahuma haddun minan nazar. Ya, masing-masing tadi di dua pendapat tadi itu dia memiliki porsinya sendiri-sendiri. Wal muslimu al haqqu yajma'u baina roja'aini. Nah, seorang muslim yang hakiki hendaknya dia mengumpulkan dari dua rojak tadi, dua jenis rojak tadi itu. Yaitu rojak yang dibangun dengan ketaatan dan rojak yang muncul dari perasaan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famata ma'an amallahu alaihi bi an ya'malal a'mala salihah. Maka kapan saja Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, maka hendaknya dia melakukan amal dengan amal-amal yang saleh. Roja sawabahu wa jannatahu, dia berharap pahala dari Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin ketika mendapatkan karunia dari Allah, maka dia melakukan amal saleh dan berharap pahala serta surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal salehnya itu. Wa mata ma khasalat minhu maksiatun. Nah, adapun kapan dia mendapatkan atau melakukan kemaksiatan, dan kata beliau wa kullu bani adam khata'un, ini sebagaimana hadis Nabi, wa kullu bani adam khata'un wa khairu khati'in at-taibun. Setiap bani Adam kita semua itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan yang bertobat. Maka fa'inahu yarju afwa rabbihi, maka dia berharap maaf dari Rabb-nya, wa maghfiratahu lidunubihi, dan ampunan dari Rabb-nya atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Kata beliau, kesimpulannya dari bab ini ada 3 jenis rojak, ada 2 rojak yang terpuji dan 1 yang tercela. Yang terpuji itu adalah harapan yang muncul dari orang yang melakukan ketaatan, dan harapan yang muncul dari orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat. Adapun yang tercela adalah orang yang dia itu dawam, terus-menerus melakukan kemaksiatan, tapi dia berharap ampunan atau selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di paragraf terakhir ini adalah penekanan dari beliau, muslim yang hakiki hendaknya menggabungkan 2 rojak tadi itu, yang muncul dari ketaatan ataupun yang muncul dari dosa yang dia lakukan, sehingga ketika dia mendapat nikmat dari Allah, dia wujudkan dengan ketaatan dan berharap pahala dari Allah. Ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia segera bertobat kemudian berharap agar Allah ampuni dia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul barokah bagi kita, dan dari sini kita masih belum selesai untuk belajar, karena sesungguhnya ilmu tak pernah habis untuk belajar. Insya Allah kita akan berjumpa lagi membahas mengenai tingkatan-tingkatan rojak, tingkatan harapan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.